memanfaatkan investasi dan teknologi untuk peluang kerja baru. Dan telah hadir di sini Bapak Jimmy Abdul Wahid SHMM. Pak Jimmy adalah penata kelola penanaman modal ahli muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Apa kabar Pak Jimmy? Pak Jimmy ini nanti akan membahas tentang bagaimana situasi investasi di Sumatera Selatan saat ini dan seperti apa sih potensi investasi di Sumatera Selatan saat ini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak. Nah, yang kedua itu ada Pak Rahmat Priyadi. Pak Rahmat Priyadi adalah praktisi digital marketing yang sangat sukses hingga diundang Pak Rahmat Priyadi ini sangat sukses hingga diundang oleh Jack Ma ke Cina, ke perusahaan pusatnya Alibaba. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Rahmat Priyadi. Langsung saja ya Pak ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana sih situasi investasi di Sumsel saat ini? Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Yuni. Bahwa terkait investasi di Provinsi Sumatera Selatan, di mana di tahun 2024 investasi di Sumatera Selatan itu dengan realisasi 70,92 triliun. Nah, dari realisasi itu melampaui target RPJMD yaitu 41,5 triliun dan target nasional sebesar 64,5 triliun. Nah, jadi itulah gambaran sekilas tentang realisasi investasi. Jadi kontribusi kegiatan usaha itu ditunjang berbagai sektor. Salah satunya ya sektor pertambangan, industri kertas dan percetakan, industri makanan, pertanian, sektor listrik, gas dan air. Jadi itu yang memberikan kontribusi 5 besar terkait realisasi investasi di Provinsi Sumatera Selatan. Bagaimana itu dari tahun ke tahun? Bagaimana antusias dari investor untuk berinvestasi di Sumatera Selatan ini? Oke, jika dilihat dari potensi sumber daya alam di Provinsi Sumatera Selatan ini, jadi Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Jadi semua potensi ada, baik di sektor pertambangan, sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan. Jadi menurut catatan dari Badan Pusat Statistik bahwa Sumsel ini merupakan sebagai daerah nomor 5 terkaya di Indonesia. Nah, sejauh ini apa sih yang dilakukan oleh pemerintah provinsi ya dalam kaitan ini DPMP-TSP untuk menarik investor untuk lebih banyak lagi datang ke Sumatera Selatan? Oke, kami pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka untuk menarik investor baik itu domestik maupun mancanegara atau luar negeri, bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membuat kebijakan yang salah satunya adalah di dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2022 dan peraturan gubernur nomor 32 tahun 2023 tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal bagi investor. Jadi di Perda dan Pergub itu telah diatur tentang kemudahan-kemudahan untuk menarik minat investasi
bagi para investor. Yang kedua, kami juga menyusun kebijakan melalui dokumen perencanaan penawar modal berupa RUPM, rencana umum penawar modal, rencana strategis penawar modal, dan rencana pengembangan penawar modal. Yang nomor 3 itu adalah perizinan terintegrasi dengan OPD tenis. Yang keempat itu digitalisasi melakukan proses perizinan, kemudian proses perizinan melalui aplikasi sistem OS RBA. Salah satunya saya seperti itu. Ya. Sekarang kan zamannya digital ya, teknologi. Mungkin, nah untuk investasi di bidang teknologi, seberapa antusias para investor di bidang teknologi untuk berinvestasi di Sumatera Selatan? Mungkin bisa sekalian dikasih contoh perusahaannya. Oke. Terkait pemanfaatan dan penggunaan teknologi, kami khususnya DPMPTCW Provinsi Sumatera Selatan telah menggunakan teknologi yang berbasis digital, yang salah satunya adalah dalam melakukan proses perizinan berusaha berbasis risiko dan dalam pelaksanaan pengawasan penawar modal ke pelaku usaha. Kami itu sudah menggunakan yang namanya sistem aplikasi OSS. Jadi menurut saya terkait sektor-sektor kegiatan usaha pada umumnya sudah menggunakan yang namanya teknologi. Karena teknologi itu sendiri secara tidak langsung memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha, yang salah satunya adalah memberikan efisiensi, baik itu efisiensi biaya, efisiensi waktu, dan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Nah, efisiensi ini dengan sendirinya memberikan peningkatan profit atau keuntungan bagi pelaku usaha itu sendiri. Jadi menurut hemat saya, yang namanya teknologi itu tidak hanya terbatas digitalisasi, bisa juga dari aspek misalnya peralatan mesin yang digunakan oleh sektor industri. Jadi misalnya industri pengolahan bahan mentah untuk menjadi produk setengah jadi atau produk jadi, nah itu kan sudah menggunakan teknologi. Jadi yang namanya teknologi itu ya luas, tidak hanya sebatas digital kan. Baik, mungkin biar lebih menghemat waktu ya, karena jatah kita 30 menit. Kita langsung ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Rahmat Priyadi, praktisi digital marketing. Jadi Pak Rahmat Priyadi ini seperti disebutkan awal tadi, tadinya adalah pegawai BRI, kemudian beralih menjadi entrepreneur ya Pak ya. Jadi aktif di marketplace. Silakan Pak, ceritakan tentang histori dari Pak Rahmat Priyadi yang tadinya pegawai kemudian beralih menjadi entrepreneur. Silakan Pak. Ya, jadi pertama kali dulu saya tamat kuliah Bu ya. Betul, saya bekerja di salah satu bank BUMN Bu. Tapi jiwa ini beda ya, kalau orang suka yang berontak gitu ya. Gak suka yang rutin 8 ke sore gitu kan. Nah, cuma kan kalau mau dibilang investasi yang paling murah zaman sekarang tuh tersedia kan Pak, yaitu lewat online tadi seperti apa tadi. Karena kalau dulu Bu kita mau bilang investasi bikin usaha itu kan udah ribet duluan. Mau sewa ruko misalnya kan, mau nyiapin tempat usaha gitu. Nah, saya ketemu dulu platform yang namanya kayak Tokopedia Bu ya, Tokopedia dan Bukalapak. Iya. Nah, itu ternyata kita nggak harus buka ruko yang gede-gede bener Bu. Cukup di kamar aja Bu. Dulu saya ada kamar kosong gitu kan. Saya stok barang, kemudian saya jual lewat online. Nah terus kalau dulu kan kita mikirnya kemana pembelinya kan. Nah saya orderan pertama Bu, itu kirimnya ke Papua malah Bu. Pembeli pertama dari Papua? Dari Papua Bu, saya kaget. Barang apa itu? Alat cek gula darah waktu itu Bu. Alat?
alat cek gula darah. Oh, alat cek gula darah ya. Ya, jadi kita upload di Bukalapak waktu itu ya, 3 hari dapat orderan waktu itu Bu. Nah dari awalnya yang sedikit inilah kemudian kita kembangin lagi ke yang lain lagi Bu gitu. Jadi dengan adanya teknologi digital itu benar-benar pasar yang luar biasa Bu untuk yang masyarakat sebenarnya. Seperti itu Bu. Itu di tahun 2013. 2013. Ya betul. Kemudian tahun 2015 saya diundang sama Pak Zaki ya, CEO-nya Bukalapak, itu buat nyebarin Bukalapak ke Palembang gitu. Jadi katanya Om Yadi tolong ajarin dong teman-teman di Palembang supaya jualan di Bukalapak. Nah kemudian masuk juga Lazada, saya jadi steal leader. Nah kemarin waktu COVID, Tokopedia yang minta saya di mentor. Jadi saya mentor di Tokopedia. Nah itu totalnya ada 13 orang Bu di seluruh Indonesia ini yang jadi mentor Tokopedia sampai sekarang ini. Mas Rahmat, dari yang baru sedikit Mas Rahmat ceritakan kelihatan bahwa Mas Rahmat termasuk yang terpilih gitu ya menjadi mentor di Bukalapak tadi ya, dan belum masuk nih cerita yang diundang Alibaba. Nah jadi berapa mungkin bisa cerita kenapa sih bisa pastinya karena performa bagus ya. Nah mungkin bisa cerita performanya Mas Rahmat Priyadi sampai diundang oleh Bukalapak, kemudian diundang oleh Alibaba. Terus gimana strategi atau cara yang Mas Rahmat lakukan sehingga bisa sale-nya besar mungkin ya? Ya. Oke baik. Nah jadi saya sampai diangkat jadi mentor gitu kan, diminta sama Pak Zaki tadi ya, karena memang saya paling besar penjualan di Kota Palembang waktu itu. Ya, berapa banyak tuh? Jadi satu bulan itu, bukan satu bulan ya, satu hari itu bisa 100 orderan waktu itu Bu. 100 lebih 100 orderan. lebih order. Ya. Nilai nominalnya boleh disebut nggak? Agak lupa saya Bu, tapi lumayan banget gitu. Oh iya. Itu alat kesehatan semua? Alkes Bu, waktu itu saya pertama kali saya jual di online itu Alkes semua. Iya. Dan waktu itu pertama kali cuma 2 produk lah kayak gitu kan. Diawali 2 produk, Betul. kemudian sampai bisa 100 order sehari. Ya, nah sampai bisa 5 juta per hari Bu, bisa omsetnya. 105 5 juta per hari. juta sehari. Iya, Oh. jadi secara offline kan, secara online kan, Iya. hanya cukup dari kamar bisa omset 5 juta per hari itu saya rasa udah sangat lumayan banget gitu Bu ya. Itu di tahun 2015? Betul Bu, 2015. Benar. Jadi omset bisa rata-rata 5 juta sehari? Per hari, betul. Selama 30 hari? Betul, enggak sama satu harinya, jadi kalau Ya, sebulannya ya, bisa. maksudnya diakumulasikan kali 30 gitu kan? Betul, tepat Bu. Luar biasa. Berarti 150 juta sebulan? Sebulan. Wah, luar Ya. biasa. Ya. Itu gimana caranya supaya bisa penjualan luar biasa seperti itu? Nah kalau sekarang kan udah beda banget dengan zaman dulu ya. Jadi kalau zaman dulu itu lebih gampang lah jualan online-nya. Kita cukup upload produk, nanti orang akan mencari gitu kan. Nah kalau sekarang boleh teman-teman lihat kan itu persaingannya udah sangat luar biasa kan. Jadi kalau mau kita lihat sekarang mungkin penjual yang ada di Tokopedia, di Shopee, di lain itu udah mungkin jutaan gitu. Nah cuma kadang-kadang kalau saya perhatiin itu orang yang mulai jualan di marketplace itu suka banyak salah ininya prosedurnya ya. Salah. Misalnya Bu, kasih contoh nama ya. Dulu kan orang jual yang kayak tadi alat cek gula darah itu kalau penjualnya bener kadang dia kasih brand doang Bu. Misalnya Easy Touch gitu. Nah si penjual ini nggak tahu kalau si pembeli ini kan nggak paham dengan merek gitu kan. Dia itu akan mengetikkan kata alat cek gula darah sebenarnya. Nah itu saya Bu yang buat alat cek gula darah Easy Touch kayak gitu. Akhirnya yang lain kalah dengan saya gitu kan. Karena sedang pembeli itu kan mencari kata kuncinya adalah alat cek gula darah. Nah jadi dari segi kata kunci itu harus dipikirkan gitu kan. Terus kemudian deskripsi Bu. Saya sering kalau misalnya bikin pelatihan online tadi Bu ya. Itu kan kadang-kadang teman-teman tuh bingung. Pak kalau deskripsi mau tulis apa Pak gitu katanya. Nah itu kita udah bikin kayak 3 bagian gitu Bu. Jadi bagian pertama itu kita buat kayak cerita
bagian kedua kita buat ada spesifikasi. Nah, ketiga ada garansi. Jadi misalnya gini nih, teman-teman pembeli nggak ceritanya apa nih? Misalnya soket ini dibuat oleh keturunan dari bangsawan kerajaan Sriwijaya gitu kan. Kemudian prosesnya 30 hari pembuatannya. Nah, kalau mereka tahu ini kan mereka akan berpikir kan, 30 hari kalau 4,5 juta satu soket ya wajar-wajar kan gitu kan. Belum gaji pegawai. Nah, kalau mereka tahu ini kan mereka akan berpikir kan, 30 hari kalau 4,5 juta satu soket ya wajar-wajar kan gitu kan. Belum gaji pegawai, belum bahan gitu kan. Nah, jadi itu yang saya lihat penjual-penjual baru itu salah. Kadang dia bingung untuk membuatkan deskripsi produknya gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang paling penting itu strategi harga, Bu. Jadi kalau kita yang udah pengalaman, harga itu kita kelompokkan jadi 3. Jadi kita sebut namanya produk hero, produk Untuk mampir di lapaknya. betul. Ya, misalnya nih kita jualan casing HP lah misalnya kan. Kalau casing HP mungkin kita untungnya kecil-kecil aja, Rp1.000 gitu kan, Rp5.000 atau Rp2.000 lah ambil untungnya kan. Tapi setahu saya, Bu, orang yang beli casing HP itu kadang-kadang nggak cuma beli casingnya, Bu, juga beli temper gelasnya gitu kan, juga beli misalnya kalau dia butuh baterai dia beli juga gitu kan. Nah, artinya kalau yang hero-nya tadi mungkin dari casingnya gitu kan. Nah, yang unggulannya apa? Yaitu dari temper gelasnya, seperti itu, Bu. Kadang kan dia lihat, sayang nih ongkos kirimnya nih, beli cuma casing tapi ongkos kirimnya udah 25 ribuan nih. Nah, kenapa enggak sekalian dengan temper gelasnya, seperti itu, Bu. Yang produk eksklusifnya ya. Betul. Nah, terakhir tadi kan ada yang produk, sorry Bu, itu unggulan ya. Nah, kalau eksklusif itu, Bu, produk yang kita bisa ambil untungnya gede marginnya. Misalnya, Bu, kalau pempek itu kita buat misalnya paket hadiah, misalnya untuk lebaran gitu kan, untuk Natal, Bu. Nah, itu modalnya cuma kotak aja sebenarnya, kotak Natal ataupun kotak Idul Fitri kayak gitu. Nah, itu harganya bisa kita naikin dari 2 kali lipat, Bu, harganya. Karena seperti saya nih mau kasih ibu yang di hadiah gitu kan, saya rasanya nggak akan kasih yang biasa gitu kan, kasihnya pasti yang bagus gitu kan. Nah, kita kasihnya itu yang pakai kemasan Idul Fitri atau kemasan Natal, seperti itu, Bu. Itu contohnya. Jadi produk yang eksklusif tadi, Bu, kadang-kadang untungnya lebih gede, kita modalnya sedikit, hanya menambahkan kotak aja, Bu, seperti itu. Menarik sekali ya. Tapi sekarang kayaknya nggak jual lagi alkes ya, udah beralih. Betul. Sekarang ke yang lebih eksklusif, CCTV. Karena kemarin waktu COVID agak susah barangnya masuk, Bu, jarang gitu kan. Kalau untuk CCTV berapa tuh rata-rata penjualan per hari? Lebih gede lagi, Bu. Oh iya. Ini masuk offline-nya ya? Termasuk offline-nya juga? Iya. Kalau termasuk offline, Bu, bisa sampai 15 jutaan per hari. Oh, luar biasa. Iya. Tangan dong. 15 juta per hari dikali 30 hari itu. Betul. Wah, luar biasa. Bisa 450 juta per bulan. Kadang lebih, Bu. Ya, mudah-mudahan nggak ada orang pajak di sini ya. Oh, iya. Ya, jadi kita udah masuk sesi tanya jawab yang pertama nih kayaknya ya. Mungkin bisa dibantu ya. Sesi tanya jawab mungkin bisa dibantu. Untuk ada 2 sesi pertama 2 pertanyaan, sesi kedua 2 pertanyaan. Oke, silakan kalau ada hadirin bertanya. Itu ada, silakan. Udah ada yang bertanya, Mas. Sebutkan nama dan dari mana ya, Mas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak narasumber dan Ibu moderator. Saya Dani dari alumnus Tisipol. Yang ingin saya tanyakan,
apa peran teknologi dalam menciptakan peluang usaha baru? Yang kedua, bagaimana teknologi digunakan dalam investasi? Itu aja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny. Nah ini mungkin sesinya Pak Jimmy ya. Silakan Pak Jimmy. Izin Bu, tadi diulang lagi pertanyaannya, agak kurang jelas. Apa manfaat investasi dan teknologi untuk peluang kerja baru? Itu ya Pak ya pertanyaan tadi ya. Ya silakan. Manfaat investasi? Manfaat investasi dan teknologi untuk peluang kerja baru. Itu judul kita hari ini Pak. Ya, ya. Ya yang namanya teknologi itu, mengingat ini di eranya teknologi, ya dengan sendirinya memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan di sektornya masing-masing. Jadi teknologi itu mau tak mau kita selaku pelaku usaha yang melakukan kegiatan di sektornya masing-masing dengan sendirinya harus mengikuti perkembangan itu. Kalau tidak ya nggak bisa bersaing kan. Jadi perbedaan kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi dan yang menggunakan teknologi ya dengan sendirinya dari aspek pembiayaan, dari aspek pendapatan. Nah kalau dulu kan yang tidak menggunakan teknologi banyak menggunakan tenaga manusia. Nah dengan perkembangan teknologi sehingga dengan sendirinya mengurangi yang namanya tenaga-tenaga tadi kan. Jadi dampak dari teknologi ini ada dampak positif dan negatifnya kan. Dari dampak positifnya yaitu adanya perbaikan kualitas produknya. Terus dari aspek negatifnya dengan sendirinya ketersediaan lapangan kerja akan berkurang sebagai adanya peran dari teknologi itu sendiri kan. Pak Denny tadi pertanyaan kedua apa Pak? Coba dikasih mic-nya. Bagaimana teknologi digunakan dalam investasi? Oh ya. Itu aja, terima kasih. Mungkin yang untuk yang kedua ini Pak Rahmat ya yang bisa jawab. Silakan Pak Rahmat. Oke, baik. Mungkin Bu sekalian saya cerita yang di Cina Bu ya. Iya, iya. Ya. Jadi gini, kemarin itu ada cerita bagus nih yang mungkin bisa ditiru sama kita Bu ya. Waktu kita ke Hangzhou kemarin. Nah itu kita waktu di Alibaba, kita tuh diajak ke sebuah desa. Saya lupa nama desanya apa. Nah tapi desa ini tuh itu diplot sama pemerintahnya untuk buat payung. Jadi kan kalau desa itu kan ada dusunnya Bu ya. Desa di bawahnya kan dusun ya. Nah dusun pertama itu diplotnya itu buat gagang payung Bu. Gagangnya aja ya. Jadi tiap hari itu setelah bertani gitu kan, ataupun ada pemuda yang di sana itu mereka udah diajak untuk membuat yang gagang payung tadi. Karena apa? Karena kan masalah di kota besar ya ataupun di negara berkembang itu kan urbanisasi ya. Sebuah orang itu mau cari kerja ke kota. Nah jadi pemerintah ini berpikir kebalik nih, gimana kalau bisa aku ciptakan pekerjaan tuh di desa gitu. Nah terus nanti kan dusun satu itu dia buat gagang payung, dusun kedua itu dia cetak besinya gitu Bu ya, dusun ketiga itu dia buat yang kainnya itu Bu, nanti dusun keempat dia buat yang apa merakitnya Bu, yang menyatukan ya gagang tadi sama bis tadi gitu kan. Nah kemudian jadi masalah apa nih yang kita nanti akan masuk ke teknologi Bu ya. Ini kan kalau dibuat terus kan kemana mau jualannya ya nggak Bu? Masa buat terus tapi nggak dijual-jual kan? Nanti kan rusak barangnya ya. Nah di sini hebatnya pemerintah Cina menggunakan teknologi ya. Jadi barang tadi yang udah dibuat jadi payung tadi itu dikumpulkan di kota Yiwu namanya. Yiwu dia buat namanya Yiwu Trade Center Bu. Yang luasnya itu sekitar 1000 kali lapangan bola kaki Bu. Berapa kali tadi? 1000 kali. 1000 kali. Wow. Jadi kalau kita lihat kayak los di pasar 16 tuh ya nggak kelihatan ujungnya Bu. Kayak los aja semua kayak gitu. Nah di sana itu
Jadi ada ribuan lah atau jutaan lah produk UKM kumpul di sana gitu. Nah selanjutnya dia buat namanya Yiwu Fair. Nah dia undang seluruh orang dari pedagang-pedagang seluruh dunia. Dia bilang kayak gini, kalau kalian mampir ke Yiwu Fair ini, aku akan kasih duit 3 juta rupiah. Dia bilang kayak gitu. Bagi kita pedagang kan semangat ya, sekalian jalan-jalan ini gitu kan. Dulu kan kalau ke China itu ongkosnya paling-paling 7 jutaan udah bisa loh Bu. Ya enggak, udah tiket PP, udah nginep kan. Jadi yang namanya pedagang kan udahlah sekalian jalan-jalan, aku mampirlah ke Yiwu Fair tadi kan. Nah kemudian nanti orang nginep di kota Yiwu tadi, datang ke Yiwu Fair kan. Itu beneran Bu, ternyata dikasih duit Bu. Dikasih duit 3 juta rupiah, tapi dalam bentuk yuan, mata uang Cina kan. Iya. Nah, kita kan kalau lo kan gini kan, wah dapat uang yuan nih. Tapi kalau mau bawa ke Indonesia nggak laku dong, ya nggak? Nah, jadi yang kita pedagang ini itu kan mulai belanja tadi tuh, mungkin belanja payung gitu kan, Iya. belanja jam tangan, belanja. Kemarin saya belinya itu beli ini Bu, jepit rambut. Oh iya. Harganya Rp1.000 Bu, satu bijinya kan. Saya beli 100 kan. Saya pikir udahlah mau buat karyawan, mau buat ini ya batu saudara kan, ponak-ponakan gitu. Saya beli. Nah, kemudian barang ini kan udah kita beli, kita bawa ke Indonesia nih. Kayak saya bawa ke Palembang gitu kan. Saudara udah dikasih, karyawan udah dikasih nih jepit rambut tadi kan. Tapi bersisa Bu, masih banyak kan, ada 100 lebih kan. Taruhlah di toko. Saya iseng taruh di toko nih Bu. Toko online-nya. Oh enggak, saya taruhnya waktu itu toko offline. Oh iya. Jadi saya taruh di toko. Ada yang nanya Bu waktu itu, Pak katanya apa tuh, berapa harga jepit rambut ini? Karena saya nggak tahu harga jual berapa kan, itu saya hasil aja nyebutnya, 10.000 saya bilang. Ternyata diborong Bu sama dia. Nah ternyata di pasaran itu harganya Rp25.000 jepit rambut itu. Nah Iya. dari sini kan kita kan dapat kesimpulan sebenarnya kan. Jadi dia mengundang seluruh importir dari seluruh dunia, si pemerintah Cina tadi ya. Nah dengan kayak gitu kan saya kan ngomong nih, wah kalau saya kemarin beli Rp1.000 nih, dapat untung nih gitu kan. Akhirnya kan saya mulai ngimpor Bu, yang jepit rambut tadi kan. Saya mau tanya lagi, kotak lagi kan, Pak masih ada nggak jepit rambutnya? Akhirnya kan saya beli Bu, jepit rambut tadi. Dan repeat order kan, pedagang kan pengen untung kan. Nah bayangkan orang seluruh dunia itu mereka mengimpor produk China gara-gara dia sudah diundang ke acara Yiwu Fair tadi. Nah jadi ini teknologi yang bisa dimanfaatkan gitu kan, karena dia memanfaatkan waktu mengundang itu Bu, dia pakai iklan kayak Facebook Ad itu untuk mengundang importir dari seluruh dunia tadi. Nah seperti itu Bu contohnya kalau kita memanfaatkan teknologi ya Iya. di bidang ini. Oke, menarik sekali ceritanya ya. Saya kira itu udah menjawab pertanyaan Pak Denny tadi ya. Ya, baik. Pertanyaan kedua silakan. Ya, silakan Mas. Cek satu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, izin perkenalkan saya Derga Gulba. Saya asal dari Lahat, Kabupaten Lahat. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri kita yang ada di depan. Pertama tadi Bapak membahas tentang investasi. Nah yang dibahas Bapak tadi adalah investasi tentang secara besar ya, maksudnya secara bukan secara individu langsung, tapi secara domestik dan juga mancanegara. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira kan di sini banyak sekali anak-anak muda, calon orang sukses semua. Kira-kira investasi yang tepat, yang cocok, yang bisa kami mulai selaku anak-anak muda, pelanjut, pewaris negeri ini, itu apa Bapak? Terima kasih. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya tentang kepada Bapak Slamet tentang Rahmat Riyadi. Rahmat Riyadi, keren tadi Selamat Riyadi, mohon maaf Pak. Pak Riyadi, bagaimana menjawab tantangan yang Bapak sebutkan, tantangan digital marketing zaman sekarang itu berbeda dengan digital marketing dahulu pada tahun 2015. Minta tolong tips, tadi kan Bapak sempat cerita tipsnya, tolong tipsnya sempat cerita
kalau Bapak sempat resign dari Bank BUMN dan memilih terjun ke bidang digital marketing. Tipsnya untuk kami yang ingin sekarang, mungkin ada yang ingin bangun bisnis atau digital marketing juga. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Kita mulai dari Pak Jimmy. Jadi pertanyaan itu, apa investasi yang sesuai dengan pemula mungkin ya, kurang lebih seperti itu ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Apa nih? Pak Gofar ya? Pak, siapa namanya tadi? Pak Rizal. Dirga. Pak Oke. Dirga. Sebenarnya yang namanya investasi itu, ya sifatnya gimana ya? Seperti apa kita bisa mampu membaca peluang. Jadi yang namanya peluang investasi itu kan lintas generasi, nggak tua, nggak muda kan. Jadi dari potensi-potensi yang kita miliki di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini kan kaya. Kita kan kaya sumber daya alam. Dan dari segi jumlah penduduk kita sangat banyak kan. Kalau nggak salah nomor berapa gitu. Artinya itu merupakan peluang. Peluang bagaimana kita memaksimalkan terkait potensi-potensi ini kan, baik itu dari ketersediaan sumber daya alamnya, maupun pangsa pasarnya. Nah, jadi yang namanya investasi itu nggak mengenal usia. Jadi pandai-pandai kita membaca peluang tadi. Ini salah satu contoh kita Pak Rahmat kan, yang semula pegawai BUMN, BRI, terus resign. Nah, artinya Pak Rahmat ini pandai membaca peluang tadi kan. Nah, jadi mungkin salah satunya Pak Dirga tadi ya banyak-banyak mencari informasi, banyak-banyak mencari referensi. Ya salah satu dari Pak Rahmat tadi mungkin bisa diajak kerjasama atau komunikasi kan, sehingga memberikan peluang bagi Pak Dirga untuk berinvestasi. Kurasa seperti itu. Ya, begitu jawabannya Mas Dirga. Iya, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua ke Mas Rahmat Piyadi, silakan. Tadi lebih ke tips nanti ya, bagaimana kalau yang saat ini kan gitu kan. Nah, jadi kalau tadi saya sempat bilang, kalau dulu tuh lebih enak tuh. 2015 tuh tinggal upload aja udah bisa laku Bu ya. Nah, betul, kalau sekarang teman-teman harus betul-betul belajar ya untuk berjualan di marketplace. Tadi misalnya untuk judul ya. Kalau kami bikin rumus Bu judul itu. Jadi ada jenis barangnya, baru merek, baru bikin misalnya ada modelnya. Kalau dulu kan bebas tuh gitu kan. Nah, kemudian foto, karena tadi banyak pesaing ya. Nah, teman-teman gunakan foto yang paling bagus lah gitu ya. Jangan fotonya nanti di lantai ada retak gitu lantainya Bu ya, difotoin jelek kan. Nah, apalagi kalau misalnya di marketplace itu pembeli kan nggak nyentuh ini nih, nggak nyentuh barang kita kan. Nah, kalau misalnya ada 5 foto disediakan di sana, teman-teman tambahkan sampai 5 foto. Kalau di Shopee ada 9 kan, nah tambahin jadi 9 foto. Kalau ada video juga kasih video. Nah, kalau mau lebih detail kan itu teman-teman bisa ikut pelatihan ya. Ada pelatihan kayak di Spora kemarin gitu kan. Kayak jualan baju ya. Baju itu wajib ada videonya Bu dan fotonya. Misalnya kasih detail nih, oh bajunya berkerah gitu kan, diarahin kerahnya kayak gitu. Nah, kemudian kalau zaman dulu Bu, kita nggak ada yang istilahnya campaign kayak 11-11, 77 gitu kan. Kemudian fitur promosi harga coret, kemudian fitur promosi bundling, kemudian beli 2 gratis 1 kayak gitu kan. Dulu nggak ada. Ada cashback sekarang itu ya. Betul. Nah, sekarang itu lebih dibikin ada Bu seperti itu. Nah, saya juga sering pengalaman gini nih, ketika teman-teman membuat promosi misalnya voucher lah ya, voucher diskon kan. Itu kalau saya lihat penjual yang udah jualan, sering salah Bu bikin vouchernya. Misalnya gini, harga barang itu rata-rata 50.000 nih,
dia buat voucher belanja minimal 200.000, diskon 10.000 rupiah. Nah ini salah Bu kalau menurut saya gitu. Kenapa salah? Karena kan harga barang 50.000 gini. Kalau mau beli 5 berarti kan baru dapat voucher tadi kan. Nah ketika kita cek, kita evaluasi, itu vouchernya nggak ada yang pakai Pak. Karena apa? Kemahalan. Minimal belanja 200.000 kan. Nah padahal kalau kita dagang ada prinsip ya. Jadi kalau misalnya kasih voucher, kasih hadiah, itu kita harus dapat lebih gede lagi. Itu prinsipnya. Nah, misalnya apa menaikkan harga caranya atau gimana? Enggak. Jadi gini, jadi ada namanya upselling kan Bu ya. Kalau misalnya kita jualan ya. Dari orang yang belinya 1, kita usahakan dia beli 2 kayak gitu kan. Nah, termasuk voucher tadi. Misalnya kita tadi kan harga barang 50.000 nih. Ini labanya misalnya 20.000 ya. Nah, jadi kalau dibuat vouchernya minimal belanja 200.000 itu salah. Seharusnya berapa Pak? Seharusnya dibuat misalnya 60.000 rupiah Bu. Jadi ketika dia belanja 50.000, waduh dia ada voucher nih. Tinggal tambah 10.000 lagi dapat voucher. Jadi yang awalnya dia beli 1, pembeli tadi ya, akhirnya dia beli 2. Awalnya kita cuma untung 20.000, jadi kita untung 40.000 kan, beli 2 kan, dikurang vouchernya 10.000 misalnya ya, berarti masih untung 30.000. Bayangin dengan kita menggunakan voucher, omset kita, apapun laba kita itu naik sampai 50%. Nah itu. Luar biasa ya. Ya. Baik, itu udah menjawab pertanyaan Mas Didka ya. Ya baik, kita lanjut lagi. Saya penasaran nih, kan dari awal Mas Rahmat Priadi udah cerita tentang keberhasilannya berjualan di marketplace ya. Nah mungkin bagi pemula, gimana sih mengawali gitu ya, mengawali untuk mulai berjualan di marketplace? Ya, silakan Mas. Nah sekarang ini sebenarnya untuk yang anak muda nih lebih dimudahkan lagi Bu. Ya. Kita bisa sebagai seller ataupun penjual, yang kedua kita bisa sebagai affiliate. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak punya barang, nggak punya produk, bisa kita menjadi affiliate. Jadi ambil barang yang di Shopee, ambil barang yang ada di TikTok misalnya kan, kita buat konten, lalu kita masukkan ke linknya itu ke dalam akun kita, akun ini kita, TikTok ataupun akun Shopee kita gitu. Oh iya, bisa di semua medsos, IG bisa YouTube. Semua. Oh, jadi iya. kan affiliate itu kan tergantung linknya Bu ya. Sepanjang orang yang beli itu pakai link itu, dia akan mendapatkan komisi Bu. Oh iya, jadi tanpa modal kita bisa berjualan istilahnya. Betul, tepat sekali Bu. Oh, menarik sekali. Itu kita tentu harus di approve dulu sama yang punya barang kan. Nah mungkin bisa nggak cerita lebih detail sedikit gimana untuk mendapatkan approve dari yang punya barang untuk kita menjadi affiliate-nya? Oke. Yang pertama gini, kalau yang kita punya niche ya, niche itu misalnya kita hobi jalan-jalan naik gunung gitu kan. Kadang-kadang kita udah tahu nih barang yang bagus tuh merek ini nih, Consina misalnya kan. Nah itu kita bisa langsung ngomong ke Consina itu, ada nggak link affiliate-nya gitu. Nah tapi kalau teman-teman masih belum ada hobi ataupun passion satu niche gitu kan. Nah teman-teman bisa daftar di Shopee ataupun di TikTok itu kan menjadi affiliate gitu kan. Nah itu sebenarnya ketika kita masuk ke ruangan affiliate itu udah disediakan Bu barang-barang yang memang diminta sama si pemilik produk untuk dijadikan affiliate. Nah beserta komisinya udah ada dari yang 5% sampai ada 20% gitu kan. Nah itu udah disediakan. Jadi teman-teman tuh nggak usah lagi bingung nyari-nyari apa aku mau jual apa gitu ya. Ketika daftar kemudian teman-teman mendaftar sebagai affiliate, ada nanti tabnya gitu ya. Teman-teman bisa pilih barang-barang yang mau teman-teman jual apa aja, seperti itu Bu. Menarik sekali ya. Jadi ini bisa jadi pilihan bagi pemula ya. Jadi tanpa modal kita bisa menjadi affiliate dari marketplace ya. Betul. Nah, itu salah satunya. Nah terus balik lagi, saya masih penasaran dengan Mas Rahmat Priadi, keberhasilan berdagang di marketplace ini. Kenapa berpindah dari Alkes ke CCTV tadi? Ceritanya. Ya, jadi ini post manager ya Bu ya. Ya. Jadi itu kita dari tahun 2013 kita jual di Alkes ya, bisnisnya di alat kesehatan.
Nah, tahun 2020 Bu yang terjadi COVID itu. Nah, waktu COVID itu jadi kayak misalnya masker ya, masker, kemudian kemarin itu kayak APD gitu kan Bu ya. Nah, itu otomatis dilarang jualan di marketplace. Jadi kalau kita ngupload masker pasti dicoret, dihapus sama dia. Oh iya. Ya, jadi kan ya kita punya karyawan ya Bu ya, punya karyawan kan gimana mau jualan ini kan, gimana mau gaji karyawan gitu kan. Nah akhirnya karena saya juga ada usaha yang tadi ya, usaha CCTV gitu kan. Nah selama ini CCTV Bu kita nggak layanin yang jual langsung lewat marketplace tadi, karena kita kan banyak di project awalnya Bu ya, fokus di sana. Nah cuma gara-gara kemarin alkesnya banyak barang yang tidak bisa kita jual, yang memang dicoret sama pihak marketplace gitu kan. Nah kita alihkan pindah ke CCTV tadi, seperti itu gambarannya Bu. Oh, baik. Kita masuk sesi kedua. Sesi kedua tanya jawab. Silakan hadirin kalau ada yang mau bertanya. Masih adakah? Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Baik. Mas Rahmat Priyadi, mungkin dari pengalaman Mas Rahmat Priyadi dari awal seorang karyawan, kemudian sekarang beromset 450 juta per bulan, luar biasa. Nah, mungkin berapa banyak sudah karyawan yang di hire? Dikit Bu, karena kita basicnya banyak di online ya, totalnya sekarang ada 13. 13? Iya. Oh iya. Dan pemasaran barang-barang terutama CCTV ya, kemana saja tuh? Kalau CCTV kan kalau yang marketplace pasti seluruh Indonesia Bu ya. Nah tapi kalau kita yang untuk pemasaran projectnya, kita juga pakai iklan di Facebook, juga iklan di Google ya. Nah itu kalau teman-teman lihat Facebook ada Posisi TV ya. Ya. Nah itu toko saya tuh berarti kena iklannya. Oh iya. Posisi TV. Nah itu kita kebanyakan ya memang daerah Palembang, karena kan yang diiklankan itu kan sistem project ya. Iya. Nah justru ada yang menarik nih Bu, jadi kan yang terakhir ini Bu kita paling kencang itu jual Starlink. Starlink. Ya, Iya. Starlink itu sinyal wifi juga. Iya. Jadi kalau teman-teman tahu yang namanya kayak IndiHome gitu kan, Bisnet ya, CBN, MyRepublik gitu kan. Nah ini sama mirip seperti itu. Sistemnya berlangganan juga, cuma beda istilah itu cara kerjanya. Kalau yang IndiHome sama CBN itu kan dia pakai kabel kan. Nah kalau yang Starlink ini kita pakai ini Bu, pakai satelit ininya, sumbernya. Nah itu ternyata sangat kenceng di daerah Bu. Jadi kayak di Kota Lahat tadi ya misalnya. Nah itu kan belum kejangkau sama kabel. Nah itu bisa pakai yang Starlink ini. Nah itu sangat kenceng. Nah dan itu kita full pakai iklan semua ininya. Tapi kalau Starlink itu lebih dikaitkan dengan investasinya antara pemerintah dengan pemilik providernya kayaknya ya. Nah kita balik lagi ke Pak Jimmy. Pak Jimmy, soal perizinan nih, soal perizinan investasi. Kira-kira kalau kita mau berinvestasi di Sumsel ini, perizinan seperti apa yang harus kita miliki gitu? Silakan. Oke, yang namanya semua sektor kegiatan usaha itu ya wajib memiliki perizinan. Nah, sebelum memiliki perizinan berusaha berupa izin dan sertifikat standar, terlebih dahulu pelaku usaha itu harus memiliki perizinan dasar dulu. Nah, perizinan dasar ini ya berupa KKPR, kesesuaian kegiatan pemotongan ruang, persetujuan bangunan, sertifikat layak fungsi, dan yang lebih penting lagi yaitu izin lingkungan. Jadi kalau 4 unsur ini sudah terpenuhi, nanti untuk proses izin-izin yang lainnya nanti bisa berjalan. Jadi bagi pelaku usaha itu ya yang wajibnya dulu yaitu terkait perizinan dasarnya yang harus dipenuhi. Baik, kita sepertinya sudah sampai di akhir talk show kita. Alhamdulillah sudah kurang lebih 40 menit. Kita akhiri talk show ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita berikan applause dulu dengan meriah untuk narasumber kita.
Pak Jimmy Abdul Wahid SHMM dan Bapak Rahmat Pribadi. Terima kasih Pak. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk narasumber kita pada hari ini dan mohon izin berkenan untuk berdiri sejenak karena pada saat ini kami juga akan memberikan sebuah cindera mata kenang-kenangan untuk kedua narasumber kita. Namun terlebih dahulu kami mengundang Ibu Baida Febriani Lestari SH selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Kepada Ibu kami persilakan, kami undang naik ke atas panggung untuk menyerahkan plakat kepada kedua narasumber kita pada hari ini. Mana? Ada ya? Baik. Silakan kepada Ibu. Kami undang. Iya Ibu, silakan. Boleh izin Bapak di depan? Baik. Silakan melihat ke kamera. Izin kepada Ibu untuk menyerahkan secara langsung sebuah kenangan cindera mata dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Dan kami Bapak boleh lihat ke sana Bapak, masuk Indosiar soalnya Pak. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih atas kehadirannya dan meluangkan waktu untuk hadir memberikan materi terbaik pada hari ini. Satu lagi Ibu, silakan. Selanjutnya kami persilakan. Iya, mohon izin kepada narasumber kita ada Bapak Rahmat Priyadi selaku praktisi digital marketing. Kami persilakan untuk menerima sebuah cindera mata pada hari ini dari Disnaker Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, boleh dalam satu sesi kita abadikan satu kenangan bersama. Iya, boleh di tengah juga. Tahan dulu Ibu sebentar. Karena moderator juga kita akan berikan sebuah cindera mata yang sangat luar biasa hari ini membawakan dari rangkaian talk show kita. Nanti dalam satu sesi ya, untuk satu foto kenangan bersama kami persilakan. Terima kasih Bu. Baik, silakan mohon izin kedua narasumber untuk berdiri sejenak sambil dibawa boleh mungkin cindera matanya sambil diperlihatkan. Wih, ini hasilnya keren sekali ya. Bagaimana? Sama nggak Pak dengan mukanya Pak? Ganteng Pak ya? Ganteng sekali. Iya silakan. 3, 2, 1. Sekali lagi boleh lihat tengah. 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk narasumber kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Jimmy Abdul Wahid SHMM, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas DPM PTSP Provinsi Sumatera Selatan yang sudah hadir bersama kita tentunya di Jofir 2025. Dan terima kasih juga untuk Bapak Rahmat Priyadi dari praktisi digital marketing untuk informasi terbaiknya pada hari ini, memberikan materi yang sangat luar biasa, informasi kepada seluruh sahabat pencari kerja yang sudah hadir di Atrium Palembang Square. Dan terima kasih juga untuk Editor Business Development Tribun Sumsel, Ibu Rey Hepiani yang sudah membawakan rangkaian talk show kita hari ini seputaran dari manfaat investasi dan teknologi untuk peluang kerja baru. Dan kembali kami ucapkan selamat datang juga untuk semua sahabat pencari kerja yang sudah hadir tentunya di sini. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri tadi, ternyata hari ini kita memang mengajak dan memberikan peluang kerja untuk sahabat disabilitas, dan ternyata sahabat-sahabat keluarga kita semua yang sudah hadir di sini banyak sekali yang akan melamar kerja di tempat yang sudah membuka peluang untuk disabilitas khususnya di hari pertama di Jofir 2025. Nah, kami masih mengajak untuk Anda semua untuk dapat bergabung bersama dengan kami karena banyak sekali rangkaian-rangkaian acara yang akan kita ikuti bersama, di mana nanti di pukul 14 lebih kurang kita akan ikut serta di opening seremonial dari Jofir Sumatera Selatan
2025. Untuk itu kepada seluruh sahabat pencari kerja ya, teman-teman pencari kerja yang hari ini sudah ada, jangan lupa kembali kami informasikan lebih kurang ada 35 tenan partisipan yang sudah bergabung. Ini merupakan perusahaan-perusahaan besar. Jadi ini adalah kesempatan emas untuk teman-teman semua bertemu dengan langsung perusahaan yang Anda impikan. Jadi ada perusahaan apa aja? Ada dari Golden Oilindo Nusantara, ada juga dari Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid. Mungkin yang mau bergabung di PT Kesuma Maju Sejahtera, boleh sekali ya, silakan tanyakan kualifikasinya seperti apa untuk di Jofir kali ini, dan juga membuka peluang apa kira-kira di bagian apa. Nah, ini yang sangat berkesempatan sekali untuk Anda semua bertanya secara langsung di perusahaan yang Anda inginkan. Terus juga dari PT Kesuma Maju Sejahtera, dari PT Paldo Sumber Daya Mandiri, PT Sejahtera Mitra Solusi, dan dari PT Tridaya Dimensi Indonesia, PT Indomarko Prisma Tama, ada juga dari PT Sinar Sosro Gunung Selamat, dan juga dari PT Musi Hutan Persada. Tidak hanya itu, sudah bergabung bersama di Jofir 2025 ada PT Jalur Mandiri Utama, PT Uliman Nitra Tbk, dan dari PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Ada juga dari PT Masterban Berkat Indonesia, PT Evonusa Bersaudara, Hawarako, PT Hokan Deltapek Industri, dan dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk Alfamart. Nah, ini juga yang membuka peluang untuk sahabat-sahabat keluarga kita yang disabilitas. Jadi boleh sekali untuk langsung ditanyakan tentang kualifikasinya. Dan juga dari Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, mungkin yang memiliki pendidikan atau sudah ada di strata 1 atau D3 dari pendidikan kesehatan, mungkin langsung aja bisa bergabung dari Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Dan juga dari PT Sumatera Prima Fiberboard, Imara Promosindo, ada juga dari Brillianting Center seperti biasa yang selalu ikut serta di Jofir kita ya, memeriahkan di rangkaian-rangkaian acaranya juga. Dan juga kawan Lama Group, ada dari Bisnet, PT Persada Palembang Raya, dari PT Alwida Jaya Sentosa, PT Timuraya Jaya Lestari Cabang Palembang, PT Sakinah Piramida, ada dari PT Depo Star Finance, dan juga dari Global Jet Express Cabang Palembang atau yang biasa kita kenal dan disapa dengan JNT Express Palembang, dari IVF Group, dan juga dari PT Grab Teknologi Indonesia. Nah, ini turut juga memberikan peluang untuk teman-teman disabilitas. Boleh diinformasikan juga ya, karena masih ada kesempatan hari ini sampai dengan sore, dan masih ada besok lagi. Dan juga ada dari SPX Express, ini juga ada 3 perusahaan yang sudah membuka peluang untuk teman-teman disabilitas. Kalau tadi ada salah satu teman-teman dari Tribun ya yang sudah mengajak langsung berbicara teman-teman dari disabilitas, dan mereka sangat antusias sekali untuk hadir di Jofir 2025 khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi untuk Anda semua dapatkan peluang emasnya yang sudah hadir di sini, ikuti dari seluruh perusahaan dan tanyakan apa saja kualifikasi yang bisa diikuti selama ada di Jofir 2025. Nanti kita akan balik lagi, pastinya kita akan sesuai bareng selama ada di rangkaian acara ini. Pokoknya nanti semuanya teman-teman kami informasikan rangkaian acara ini berlangsung sampai dengan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kita melangkah cari kerja untuk bahagia. Oh, sumsel semangat. Kita melangkah cari kerja untuk bahagia.